Kita lanjut bahas BTTH Kaisar Api episode 19. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pertarungan ini telah menjadi semakin kacau saja. Melihat kelompok Wuhuan telah sengit di dalam pertarungan, membuat Xiaoyan hanya bisa menghela nafasnya. Dan detik berikutnya, dia melihat pada salah satu penjaga yang saat ini telah mengeluarkan aura yang sangat mengerikan. Tidak mau kalah dengan hal itu, Xiaoyan juga mengeluarkan doki api dari dalam tubuhnya. Dia pun telah menarik pedang besar di punggungnya, kemudian dialiri oleh kekuatan yang tercipta dari 23 api surgawi. Xiaoyan kemudian melihat pada Yueru dan juga Liu Yin lakukan pertarungan ini dengan cepat dan jangan terjerat dengan mereka dalam jangka waktu yang cukup lama. Yueru dan juga Liu Yin hanya menganggukkan kepala mereka, kemudian mengeluarkan doki dari dalam tubuh masing-masing. Selanjutnya Liu Yin berkata pada Xiaoyan, "Xiaoyan, tolong tahan dulu penjaga itu untuk beberapa saat dan aku akan mempersiapkan serangan dalam beberapa menit." Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya pada gadis cantik itu. Meski Xiaoyan tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Liu Yin, namun dia paham bahwa gadis cantik ini pasti akan mengeluarkan sebuah teknik rahasia. Tanpa buang-buang waktu lagi, Xiaoyan melesat dengan cepat melawan salah satu penjaga yang ada di hadapannya. Raut wajah dari penjaga itu terlihat acuh tidak acuh ketika melihat pergerakan dari Xiaoyan. Dia juga mulai mengeluarkan tombak yang ada di tangannya, di mana sekarang tombak itu telah dialiri oleh kekuatan petir. Hal tersebut diayunkan dan berniat memberikan serangan pada leher Xiaoyan. Akhirnya, ding 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 ding, serangan itu pun berhasil diblokir oleh Xiaoyan menggunakan pedang beratnya. Namun sosok penjaga tidak mau menyerah. Dirinya kembali menghilang yang kemudian memberikan serangan tombak dari arah belakang yang sekarang telah menargetkan titik vital di tubuh Xiaoyan. Namun lagi-lagi kelincahan Xiaoyan membuat serangan itu gagal mengenai dirinya. Xiaoyan yang merasakan kekuatan petir dari penjaga itu ditambah senjatanya menggunakan tombak membuat Xiaoyan teringat dengan kakak keduanya, yaitu Xiaoli, yang juga memiliki senjata tombak dan doki petir di dalam tubuhnya. Tiba-tiba saja penjaga itu mengeluarkan serangan petir yang luar biasa. Xiaoyan bisa merasakan bahaya besar dari serangan kali ini. Dirinya mengayunkan pedang beratnya dan membuat pertahanan menggunakan api surgawi. Akhirnya, dar. Pertahanan Xiaoyan pun dihancurkan dalam sekejap oleh energi petir dari tombak sang penjaga. Bagaimanapun juga, kekuatan penjaga ini berada di puncak dari bintang 3 Dodi, dan itu merupakan sesuatu yang tidak berani diremehkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan yang tidak mau menyerah pun mengayunkan pedang beratnya sambil berteriak, "Gelombang pemecah api!" Kekuatan api surgawi yang cukup mengerikan langsung melesat keluar dari dalam pedangnya, kemudian meluncur dengan cukup cepat menuju sosok penjaga. Melihat serangan dari Xiaoyan, penjaga itu pun berkata, "Serangan api dari bocah ini cukup aneh." Dirinya kemudian tersenyum. "Sangat jarang aku bisa bertemu dengan lawan yang memiliki kekuatan api aneh seperti ini. Xiaoyan, kau telah membuatku cukup tertarik." Tidak ingin meremehkan serangan dari Xiaoyan, penjaga itu pun mengeluarkan seluruh kekuatan petirnya yang dimasukkan ke dalam tombak di tangannya. Kemudian dengan cepat diayunkan ke arah depan untuk memblokir serangan gelombang pemecah api milik Xiaoyan. Akhirnya, pum! Ledakan super besar pun muncul. Hal tersebut telah menarik perhatian semua orang yang berada di dalam tempat ini. Bahkan mereka sampai menghentikan pertarungan sejenak untuk melihat api besar membumbung dari tempat pertarungan Xiaoyan dan juga salah satu penjaga. Banyak orang kali ini hanya bisa mengatakan, Xiaoyan ini kekuatannya benar-benar menakutkan. Bagaimanapun juga Xiaoyan hanya berada di puncak awal dari bintang 3 Dodi. Sementara penjaga yang menjadi lawannya berada di tahap akhir dari bintang 3 Dodi. Celah seperti ini cukup jauh, namun Xiaoyan masih mampu mengimbangi kekuatan dari penjaga tersebut. Semua orang pada akhirnya kembali terfokus pada pertarungan masing-masing dan kemudian melawan para penjaga yang ada di hadapan mereka. Kembali ke tempat Xiaoyan yang tiba-tiba saja menghilang, dan dalam sekejap dia telah muncul di atas sosok penjaga, kemudian memberikan serangan dengan pedang beratnya yang akhirnya pum! Serangan itu pun mengenai kepala dari sosok penjaga tersebut yang membuatnya langsung terlempar. Hal ini hanya membuat Yueru melongo melihat kecepatan dan juga serangan Xiaoyan yang benar-benar luar biasa. Sosok penjaga yang telah terlempar kini menstabilkan tubuhnya yang kemudian melesat dengan cepat ke arah Xiaoyan. Tiba-tiba saja Liu Yin yang berada di belakang sana membuka matanya dan dia berteriak,
kekuatan beku. Xiaoyan melirik pada Liu Yin yang sepertinya sudah selesai mempersiapkan sesuatu. Dan kali ini, tubuh dari sosok penjaga yang ingin memberikan serangan terhadap Xiaoyan, kakinya sudah membeku dan tertutupi oleh balokan es. Bahkan tubuhnya sudah tidak mampu melakukan pergerakan. Liu Yin melihat pada Xiaohan, si burung biru yang ada di pundaknya. Kemudian dia mengatakan, "Xiaohan, lakukan." Dalam sekejap, tubuh dari burung biru kecil itu kini telah langsung membengkak menjadi burung raksasa. Liu Yin segera melompat ke punggung dari Xiaohan. Kemudian dia menekan punggungnya dengan telapak tangan dan kemudian hal ini membuat mata biru dari Xiaohan telah menyala. Lalu dia berteriak dengan keras sambil mengepakkan sayapnya. Hal ini membuat banyak bulunya telah berubah menjadi bulu-bulu es yang sangat tajam, seolah-olah itu memancarkan aura dingin yang luar biasa. Di sisi lain, Xiaoyan tidak memperhatikan apa yang dilakukan oleh Xiaohan dan juga Liu Yin, karena tiba-tiba saja Xiaoyan merasakan energi di dalam tubuhnya mulai bergejolak secara tidak stabil. Hal ini merupakan tanda bahwa Xiaoyan akan melakukan terobosan kenaikan level. Bahkan energi itu sampai meluap keluar dari dalam tubuhnya yang membuat ruang di sekitar Xiaoyan mulai berfluktuasi. Apa yang terjadi pada Xiaoyan jelas telah dilihat oleh banyak orang. Mereka pada akhirnya mulai berseru, "Xiaoyan, sebenarnya dia akan melakukan terobosan di dalam pertarungan. Jika sampai dia gagal, hal ini akan membahayakan dirinya sendiri." Semua orang juga menyadari bahwa setiap terobosan tingkat itu tidak boleh sampai terganggu. Apabila hal-hal seperti ini terjadi, maka orang tersebut tidak hanya gagal menaikkan level kekuatannya, namun juga akan mencederai dirinya sendiri. Xiaoyan dengan wajah serius hanya bergumam, "Sialan, kenapa harus sekarang? Benar-benar waktu yang tidak tepat untuk melakukan terobosan." Sementara sosok penjaga yang kakinya sudah membeku dan tubuhnya tidak bisa bergerak juga telah menemukan masalah yang dihadapi oleh Xiaoyan. Dirinya hanya merutkan keningnya ketika melihat hal tersebut. Penjaga ini merasa Xiaoyan sudah sangat merepotkan. Jika dia dibiarkan berhasil melakukan terobosan, maka sekali lagi akan menjadi ancaman yang besar. Tidak ingin membiarkan hal itu terjadi, penjaga itu pun melemparkan kekuatan tombak yang ada di tangannya ke arah Xiaoyan. Melihat serangan tombak yang sangat cepat meluncur ke arahnya membuat Xiaoyan panik, dan kemudian dia berkata, "Sialan." Baru saja Xiaoyan akan melawan serangan tombak tersebut, tiba-tiba Yueru muncul di depan Xiaoyan sambil mengeluarkan aura hijau dari dalam tubuhnya, dan kemudian boom! Serangan tombak dari sang penjaga telah berhasil ditahan oleh Yueru. Detik berikutnya, Yueru melirik pada Xiaoyan. Kemudian dia mengatakan, "Xiaoyan, selesaikan terobosanmu dan aku akan membantu dirimu menahan penjaga ini." Mendengar hal itu, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Kemudian dia berkata pada Yueru, "Berikan aku waktu 10 menit untuk melakukan terobosan." Dan tanpa basa-basi lagi, tubuh dari Xiaoyan langsung melesat jauh ke belakang mencari tempat yang aman. Detik berikutnya, Liu Yin bersama dengan Xiaohan telah melesat ke udara. Mereka berdua mengeluarkan energi biru yang sangat dingin, di mana Xiaohan langsung berteriak dengan sangat keras. Gelombang kekuatan angin dingin pun melesat menuju sosok penjaga yang sudah tidak bisa bergerak karena kakinya telah membeku, dan akhirnya boom! Angin dingin itu pun menerjang tubuh dari sang penjaga yang dalam sekejap saja membuat seluruh tubuhnya langsung membeku dan berubah menjadi patung es. Sementara Liu Yin saat ini terengah-engah, raut wajah cantiknya bahkan terlihat cukup pucat, dan tubuh raksasa dari Xiaohan telah berubah kembali menjadi burung biru kecil yang berdiri di pundak dari Liu Yin. Serangan barusan benar-benar telah menguras banyak doki di dalam tubuh Liu Yin. Dia terdiam sejenak, kemudian melihat pada Xiaoyan yang berada di belakang sana sambil bergumam, "Xiaoyan, kau sekarang bisa melakukan terobosan dengan tenang." Dan tiba-tiba saja Yueru berteriak, "Liu Yin, hati-hatilah!" Tubuh dari Yueru melesat dengan cepat ke arah Liu Yin sambil membawa energi serangan di telapak tangannya. Tindakan dari Yueru itu telah membuat Liu Yin cukup kaget. Kenapa tiba-tiba Yueru malah melesat ke arahnya dan akan memberikan serangan? Liu Yin lalu berteriak, "Yueru, apa yang ingin kau lakukan?" Xiaohan yang berada di pundak Liu Yin pun kini berbicara. Sebenarnya penjaga itu tubuhnya tidak membeku, dan benar saja Liu Yin berbalik. Dia sekarang telah menemukan serangan tombak dari sang penjaga yang melesat dengan cepat ke arahnya. Tubuh Yueru tiba-tiba saja muncul di depan Liu Yin, dan kemudian boom! Dia mengeluarkan doki berwarna hijau untuk menghancurkan serangan tombak dari sang penjaga. Gelombang energi yang cukup mengerikan dalam sekejap saja langsung menyebar
Penjaga itu pun terkena imbas dari gelombang energi tersebut, dan raut wajahnya kini telah berubah menjadi cukup aneh. Dia melihat pada Yueru, kemudian mengatakan, aura dari gadis ini terasa tidak asing. Tatapan mata dari sang penjaga terlihat dengan penuh minat, namun dia tidak ingat aura macam apa dan juga milik siapa yang mirip dengan Yueru yang dia rasakan saat ini. Hanya sepertinya pernah merasakan aura seperti itu. Bagaimanapun juga, penjaga telah berada di dalam tempat ini selama ribuan tahun dan jelas ingatannya sudah cukup kabur. Penjaga itu kembali melakukan pergerakan dan kemudian menyerang Yueru, namun dengan mudah serangan dari sang penjaga bisa dihancurkan dengan telapak tangan milik Yueru. Hal ini dilihat oleh orang lainnya dan kemudian merasa bahwa serangan susulan dari sosok penjaga itu tampaknya telah melemah ketika memberikan serangan terhadap Yueru. Mungkinkah dia sudah kelelahan? Liu Yin kemudian berkata, Yueru, terima kasih banyak dan aku minta maaf karena telah salah paham. Yueru hanya menganggukkan kepalanya karena pertarungan ini belum berakhir. Maka dirinya kembali melesat maju dan melawan sosok penjaga tersebut. Sementara Liu Yin cukup heran ketika melihat sosok penjaga itu bahkan bisa melepaskan diri dari teknik segel es yang telah dilancarkan oleh Liu Yin. Namun kenapa dia seolah-olah tidak berdaya di hadapan dari seorang Yueru? Hal itu membuat Liu Yin berkata di dalam hatinya, sebenarnya rahasia apa yang dimiliki oleh Yueru ini? Pertempuran sengit masih berlanjut antara Yueru yang menggunakan doki berwarna hijau, sementara sosok penjaga dengan doki petirnya. Namun dari pertarungan ini seolah-olah kekuatan mereka setara. Pada akhirnya Liu Yin tidak bisa berdiam diri. Dia pun maju dan memberikan bantuan pada Yueru. Di sisi lain Zhou Yan masih menutup matanya karena dia harus terfokus dengan kenaikan level dari kekuatannya. Dan ini merupakan langkah yang paling penting. Apakah Zhou Yan akan berhasil ataukah gagal menembus ke tahap 2 di bintang 3 tahap penengah atau tidak? Kita berpindah ke tempat pertarungan dari Wang Song. Dirinya sekarang terlihat kelelahan. Bagaimanapun juga, kekuatan dari penjaga yang dia lawan berada di atas kekuatan Wang Song sendiri. Salah satu hal yang cukup unik dari Wang Song adalah dirinya selalu menggunakan kain berwarna hitam yang menjadi ikat kepalanya. Dan selama ini, Wang Song dijuluki sebagai orang gila berpedang. Jika di dalam pertarungan, Wang Song sudah melepaskan kain hitam yang ada di kepalanya, itu berarti bahwa dia memasuki mode kegilaan dan siap menghancurkan apa saja yang dia temui. Dengan tatapan mata yang tajam, Wang Song melihat pada sosok penjaga yang ada di hadapannya. Kemudian dia melepaskan kain hitam yang ada di kepalanya sambil berkata, Senior, perkenalkan aku adalah Raja Pedang dari Kota Pedang dan tolong bimbingannya. Mendengar hal ini, penjaga yang menjadi lawan Wang Song hanya bisa mengerutkan keningnya karena dia bisa merasakan aura di dalam tubuh Wang Song tiba-tiba saja meningkat dengan pesat, dan itu bahkan lebih kuat daripada kekuatan sebelumnya. Sang penjaga menyadari mungkin Wang Song sekarang telah memaksimalkan seluruh kekuatan di dalam tubuhnya. Di sisi lain Sun Ming juga telah meningkatkan aura di dalam tubuhnya. Bahkan saat ini, tubuh dari Sun Ming telah terlihat lebih besar dan juga kekar. Dia memiliki julukan sebagai Berserker Sun Ming karena sejak kecil, Sun Ming ini sudah memiliki garis keturunan Berserker yang dalam sekejap bisa mengubah tubuh fisiknya menjadi sangat besar dan juga berotot. Dan itu merupakan hal utama yang dikenal sebagai Berserker dengan tubuh fisik luar biasa. Di tempat lain juga ada Yan Wang dan juga Wu Huan. Sekarang Yan Wang berdiri di belakang dari Wu Huan, seolah-olah Wu Huan adalah penyerang utama, sementara Yan Wang adalah supportnya. Yan Wang tidak berani bertindak gegabah karena sosok penjaga yang mereka lawan memiliki aura api di dalam tubuhnya, dan itu merupakan musuh alami bagi aura kegelapan di dalam tubuh Yan Wang. Yan Wang sendiri hanya bisa mengatakan, sialan, kenapa yang menjadi lawanku haruslah penjaga dengan aura api? Sementara Wu Huan berkata pada Yan Wang, aku akan menyerang dari arah depan, sementara dirimu segera serang dari arah belakang. Cerita berpindah ke lokasi pertarungan keempat, di mana ada Feng Yi dan juga Yao Mei. Dan itu merupakan lokasi pertarungan yang paling menarik perhatian dari kaum pria, karena Feng Yi maupun Yao Mei sendiri
sama-sama cantik dan juga Tobrut. Keduanya penuh dengan pesona yang luar biasa. Namun kekuatan bertarung mereka berdua juga tidak bisa diremehkan. Berbagai serangan dari kekuatan jiwa telah diluncurkan untuk memberikan serangan pada sosok penjaga yang menjadi lawan mereka berdua. Sementara Yao Mei juga memberikan dukungan dengan serangan Doki yang luar biasa. Pertarungan ini telah menjadi semakin sengit saja. Di lokasi pertarungan kelima, ada kelompok Xiaoyan. Namun yang bertarung sekarang hanyalah Liu Yin dan juga Yueru, karena Xiaoyan harus terfokus dengan kenaikan level dari kekuatannya. Di lokasi keenam, ada para ahli gabungan yang tersisa dan mereka sedang melawan salah satu sosok penjaga. Meskipun ratusan orang telah mengepung penjaga itu, namun mereka belum bisa mengalahkannya. Kita berpindah pada pertarungan dari Yueru. Kali ini, duar! Ledakan yang sangat besar pun terjadi. Yueru berhasil menghancurkan serangan tombak dari sosok penjaga menggunakan aura hijaunya. Meskipun begitu, Yueru tampak kelelahan dan juga pucat setelah melawan penjaga itu. Sementara Liu Yin masih cukup heran ketika dia merasa bahwa seolah-olah penjaga yang bertarung dengan Yueru tidak menggunakan seluruh kekuatan maksimalnya. Bagaimanapun juga, dia bisa dengan mudah melepaskan diri dari teknik menyegel es milik Liu Yin. Namun kenapa saat bertarung melawan Yueru, seolah-olah penjaga ini melemah. Liu Yin yang tidak mau diam saja, kini telah menyentuh Xiaohan yang berada di pundaknya. Dalam sekejap, Xiaohan kembali berubah menjadi burung yang besar. Sementara itu Liu Yin yang tadinya pucat, sekarang menjadi lebih pucat lagi, karena dia telah meminjamkan seluruh kekuatan di dalam tubuhnya kepada Xiaohan menggunakan sebuah teknik khusus. Bagaimanapun juga Liu Yin yang berasal dari kota 10.000 binatang memiliki sebuah teknik rahasia yang cukup unik, dan dia bisa menggunakan teknik ini untuk meminjam kekuatan dari binatang buas untuk dirinya sendiri ataupun meminjamkan kekuatan di dalam tubuhnya untuk binatang itu, sehingga si binatang kekuatannya akan langsung melonjak. Di mana kali ini kekuatan dari Xiaohan sendiri telah berada di puncak dari bintang 3 Dodi setelah dimasuki kekuatan dari Liu Yin, dan itu langsung memancarkan aura dingin yang luar biasa. Hal ini bahkan membuat ruang yang berada di sekitarnya langsung membeku. Liu Yin kemudian mengatakan, "Ayo Xiaohan, serang bersama dengan kakakmu ini." Yueru yang sudah kelelahan hanya berkata, "Sialan, kekuatan dari penjaga ini benar-benar kuat." Namun Yueru tidak mau menyerah dan ingin kembali melakukan pergerakan. Dan tiba-tiba saja, boom! Kekuatan bulu es yang luar biasa langsung meluncur melewati tubuh dari Yueru untuk menuju sosok penjaga yang ada di depan sana. Karena itu merupakan serangan dari Xiaohan. Tidak berani meremehkan serangan ini, sosok penjaga pun mengeluarkan cahaya terang dari dalam tubuhnya, kemudian berubah menjadi perisai yang benar-benar kuat. Tiba-tiba saja, duar! Perisai itu pun dihancurkan oleh bulu-bulu es yang berhasil menembus perisainya, dan hal ini mengenai tubuh dari sosok penjaga yang dalam sekejap telah muncul butiran-butiran es di tubuh penjaga itu. Mengetahui bahaya seperti ini, sosok penjaga pun mengeluarkan aura yang sangat kuat dari dalam tubuhnya, kemudian menghancurkan butiran-butiran es tersebut. Sementara Yueru telah bergerak mundur. Dia kemudian melihat pada Xiaohan sambil bergumam, kekuatan dari burung ini tidak bisa diremehkan. Yueru kemudian melihat pada Xiaoyan yang belum kunjung terbangun dari mode pelatihan. Sebuah kekhawatiran telah muncul di raut wajah dari Yueru. Dia kemudian seperti mengucapkan sebuah mantra, dan sekarang telah ada simbol khusus yang muncul di dahi dari Yueru. Hal itu pun langsung menyala. Yueru kemudian bergumam, "Sepertinya ini adalah satu-satunya cara yang bisa aku lakukan. Xiaoyan, terima kasih banyak telah membantuku, dan kau harus terfokus pada terobosanmu. Sudah waktunya bagiku untuk melindungi dirimu setelah kau melindungi diriku selama ini, dan aku akan segera mendapatkan warisan kuno ketika kita kembali pulang." Setelah berkata seperti itu, Yueru membuat segel yang cukup aneh di tangannya, dan cahaya bersinar terang di dahi dari Yueru. Hal ini memancarkan aura yang benar-benar kuno. Tiba-tiba saja, pertempuran di seluruh lokasi terhenti dalam sejenak ketika menyaksikan cahaya terang telah muncul dari dalam tubuh Yueru. Penjaga yang dia lawan sebelumnya juga langsung tercengang, dan spontan dia berteriak, "Sinar cahaya bulan yang cerah! Bagaimana bisa gadis ini mengeluarkan sinar cahaya bulan?" Sementara Liu Yin juga melihat pada Yueru dengan penuh keheranan.
karena dia bisa merasakan aura di dalam tubuh Yueru menjadi semakin mengerikan. Raja Naga Emas yang berada di dalam cincin Xiaoyan spontan juga berteriak, "Cahaya bulan yang cerah!" Teriakan dari Raja Naga Emas itu membuat Xiaoyan tidak bisa fokus dan dia penasaran, kemudian bertanya, "Guru, sebenarnya apa yang dimaksud dengan sinar cahaya bulan yang cerah ini?" Raja Naga Emas pun menjawabnya, "Cahaya bulan yang cerah adalah kekuatan yang telah ditinggalkan oleh peri bulan di dunia ini. Dengan memiliki cahaya bulan yang cerah, artinya orang tersebut telah terpilih untuk menjadi seorang pewaris dan dia memiliki kesempatan yang besar untuk bisa mendapatkan seluruh warisan dari peri bulan. Fenomena ini merupakan sesuatu yang sangat langka dan tidak sembarang orang bisa terpilih untuk mendapatkan warisan dari peri bulan." Wajah Xiaoyan langsung berubah, penuh dengan kejutan dan tidak disangka bahwa sebenarnya Yueru merupakan manusia terpilih yang akan mendapatkan warisan dari peri bulan yang dianggap sebagai salah satu kekuatan puncak di dunia ini. Xiaoyan yang tidak ingin terganggu dalam hal ini terlalu lama, kemudian kembali terfokus pada terobosannya. Sementara Raja Naga Emas di dalam cincin penyimpanan Xiaoyan hanya tersenyum. Kemudian dia bergumam di dalam hatinya, "Bocah kecil Xiaoyan, kau benar-benar orang yang sangat beruntung. Pertama-tama kau bertemu dengan King Yuan yang berasal dari keluarga malaikat. Sementara sekarang, ternyata Yueru merupakan seorang pewaris dari peri bulan. Semua ini membuktikan bahwa dirimu bukanlah orang biasa." Para penjaga di dalam tempat ini semuanya memiliki raut wajah ketakutan ketika melihat sinar cahaya terang yang terpancar dari dalam tubuh Yueru. Mereka berpikir bahwa dengan kekuatan puncak mereka, jika itu pulih dalam kondisi terkuat, masih bukan tandingan dari seorang Yueru. Sekarang, seluruh tubuh dari Yueru telah dikelilingi oleh sinar cahaya bulan yang benar-benar terang. Seolah-olah dia adalah malaikat yang telah turun ke bumi untuk melenyapkan seluruh kegelapan. Detik berikutnya Yueru mengatakan, "Aku akan mengalahkanmu dalam satu serangan." Pada akhirnya, bus! Tubuh dari Yueru bergerak dengan kecepatan cahaya yang langsung menembus penjaga yang menjadi lawannya itu. Hal tersebut membuat sang penjaga langsung memuntahkan darah segar. Jelas kali ini, penjaga itu telah terluka parah. Namun di sisi lain, tubuh dari Yueru juga menjadi semakin lemas setelah menggunakan kekuatan ini. Bagaimanapun juga, ini merupakan kekuatan pinjaman dan hal itu menimbulkan efek samping tertentu. Tepat ketika Yueru akan tersungkur ke tanah, Xiaoyan telah muncul di sampingnya yang dengan cepat menangkap tubuh Yueru, kemudian memeluknya sambil berkata, "Istirahatlah, serahkan sisanya padaku." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan yang kekuatannya telah berada di bintang 3 Dou di tahap menengah akan bertarung melawan para penjaga yang tersisa? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrausa.